Perkenalkan, namaku Nurah Irunisa, absen 26. Namaku Farah Nugra Kusumasuti, nomor absen 10. Nama saya Firdayan Abdul Razak dari absen 14. Perkenalkan, nama aku Aufar Sirsanda dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Dika Ramadan, absen 20. Tuangkan larutan CuSO4 ke gelas kimia. Lalu teteskan CuSO4 ke dalam plat tetes sebanyak 3 kali. Fitkan tabung U pada penyangga statif dan klem. Tuang larutan CuSO4 ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Jepitkan elektroda karbon ke kabel, lalu sambungkan ke baterai kotak. Celupkan elektroda karbon pada masing-masing mulut tabung dan jangan lupa di timer 10 menit. Teteskan pula cairan CuSO4 yang sudah terelektrolisis ke plat tetes, lalu uji menggunakan kertas lakmus biru dan merah. Lalu lihat hasilnya. Masukkan indikator universal pada larutan di pipa U, lalu catat berapa pH-nya. Hasil percobaan membuktikan bahwa pada katoda terjadi endapan CuSO4 berwarna coklat kemerahan, sedangkan pada anoda terdapat gelembung. Berikut elektroda karbon yang telah digunakan untuk mengelektrolisis cairan CuSO4. Tuangkan cairan Ki ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Celupkan elektroda karbon yang telah terhubung ke baterai ke dalam tabung U, lalu timer sampai 10 menit, lalu lihat hasilnya. Untuk percobaan selanjutnya kita akan melakukan elektrolisis pada Ki dengan kiri sebagai anoda dan kanan sebagai katoda. Setelah 3 menit percobaan, terlihat di sini ada banyak warna kuning di dalam cairan Ki. Ini terjadi akibat ion tidak mengalami oksidasi, dan jika ini nanti terus lanjut, maka tingkat ionnya akan semakin pekat. Ini buat nanti uji asam basa. Tapi ditambah. Kita menguji asam basa pakai kertas lakmus. Nah, di sini yang pertama itu kita ngujinya tanpa pakai indikator itu. Nah, jadi itu caranya, tinggal kertas lakmusnya ini kita celupin ke larutannya. Misalnya yang C ya guys, tinggal dimasukin aja. Kita lihat perubahan warnanya. Misalnya ini tadi lakmus merah berubah jadi lakmus biru. Jadi di sini aku mau uji asam basa pakai kertas lakmus. Nah ini tanpa pakai indikatornya ya guys. Jadi langsung dicelupin gitu. Kayak misalnya kita pakai lakmus merahnya ini, lakmus merah ini dicelupin ke larutan A. Gak diurut nih. Setelah itu kita langsung tambahkan di sini. Sekarang kita mau mencoba identifikasi ekstraksi dari mawar sama kunyit untuk asam dan basa. Yang mawar yang mana? Yang mawar yang ini, dan yang kunyit, ini kunyit apa kunyit? Kunyit sama aja. Ini ya guys. Terus kita masukkan ke palet kita yang udah diisi larutan A, B, C, D, E. Terus ini dimasuknya berapa sih, Ran? 2. Dimasuknya 2 sampai 3 tetes ya guys. Jadi dari percobaan tadi kita bisa lihat
dari larutan A, B, C, D, E itu warnanya beda-beda guys. Ini larutan apa Rah? Ini dari larutan kunyit, ekstrasi kunyit. Kita akan melanjutkan menggunakan pengidentifikasian asam basa menggunakan ekstrak mawar. Ada larutan A, B, C, D, E. Kita teteskan dengan 2 sampai 3 tetes ekstrak mawar. Ini dapat dilihat teman-teman, ada perubahan warna yang sini agak coklat, semakin kesini semakin hitam. Ini karena pigmen warna yang ada di ekstrak mawar itu bereaksi dalam suasana basa yang ada di cairan ini, itu basa 4. Kita ketergantungan pH. Jadi selanjutnya di sini kita bakalan menguji pH dari kelima larutan ini dengan indikator universal kayak gini. Nah ini caranya, indikatornya tinggal kalian celupin aja ke larutannya. Misalnya ini larutan A. Nah setelah dicelupkan biasanya dia bakalan berubah warna kayak gini. Terus kita tentukan pH-nya pakai ini apa namanya? Indikatornya. Dicocokkan. Kita cocokin ya. 7 aja. Kita di sini warna yang paling mirip itu antara 6 atau 7. Nah. Cepet banget. Ini enggak sih? 11 gak sih? Oranye bos. 9 loh. 9. Kapan kah? 7. Bromitimol blue. Ada larutan apa itu? A sama B. Berubah struktur akibat perubahan konsentrasi ion H+ atau OH- mengubah rentang antara hijau dan biru. Orange or warna asamnya pasti merah karena bedanya kurang dari 3,1, basanya lebih dari 4,4. Indikator ini merespon suasana asam kuat dengan berubah warna menjadi merah, sedangkan pada netral atau basa warna menjadi kuning. Jadi ini warnanya yang lebih pekat yang B. Yang ketiga adalah metil merah, yang dimana warna asamnya menjadi warna merah dan warna basanya kuning. Ini rata-rata kuning ya. Jadi mendeteksi tingkat keasaman pH rendah. Phenolphthalein PP, warna asamnya biasanya nggak berwarna, warna basanya merah muda atau ungu. Terus dalam kondisi basa biasanya muda atau ungu karena terjadi pergeseran kesetimbangan ionisasi pada molekul indikator akibat adanya ion OH-. Kalau larutan bisa dilihat dari larutan C ini termasuk netral karena warnanya hijau, sedangkan biru ini termasuk basa. Jadi yang D ini basa, C sama E nya itu termasuk netral. Teteskan cairan metil jingga ke cairan C, D, E, lalu lihat perubahan warnanya. Lalu teteskan cairan MM atau metil merah ke cairan C, D, E, lalu lihat perubahan warnanya. Ini sama-sama basa ya teman-teman. Cuman yang C larutannya lebih pekat. Teteskan pula cairan PP atau phenolphthalein sebanyak 2-3 tetes ke cairan C, D, E, lalu perhatikan perubahan warnanya. Wow.
Ini yang tidak berwarna termasuk asam dan yang berwarna ini termasuk basa. Tujuan dari hasil praktikum ini itu adalah yang pertama, siswa dapat melakukan praktikum sesuai petunjuk yang telah diarahkan. Yang kedua, siswa dapat mengamati dan mencatat hasil data praktikum. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat membuat laporan data dari hasil praktikum. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.